Jogja istimewa. Ya, aku yakin kalian pasti pernah dengar ungkapan itu. Namun di antara keistimewaan Jogja, ada satu tempat yang aku anggap super istimewa. Inilah Kota Gede, makam Raja-Raja Mataram. Di tempat ini adalah titik di mana awal mula berdirinya Kerajaan Mataram yang hingga saat ini seakan menolak dilupakan oleh zaman. Masih gagah berdiri, kita akan belajar tentang sejarahnya. So, let's open your mind. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki gerbang utama wilayah makam-makam raja di Kota Gede. Siapa tokoh penting yang ada di sini? Tentunya adalah pendiri Kerajaan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati Ing Alogo beserta Ki Ageng Pamanahan dan anak-anak turunnya nanti banyak banget di sini, teman-teman. Jadi di dalam ini, setelah kita tadi di depan disambut oleh masjid, disambut pohon besar dulu, pohon beringin yang ditanam oleh Sunan Kalijogo, legendanya seperti itu. Kemudian disambut oleh masjid, dan kemudian setelah gerbang ini kita akan disambut pendopo-pendopo sebelum memasuki area makam dan sebelum memasuki area sendang. Pendopo-pendopo tersebut adalah tempat untuk berganti pakaian adat di sebelah kanan untuk pria dan di sebelah kiri untuk wanita. Memang kalau kita untuk memasuki pemakaman, untuk memasuki kompleks ziarahnya ya, kita diwajibkan untuk mengganti pakaian kita dengan pakaian adat yang telah disediakan di sini. Di sini juga ada dua pendopo. Setelah pendopo yang tempat untuk berganti pakaian itu, ada dua pendopo lagi, itu tempat untuk ngobrol-ngobrol biasanya, atau orang dari luar kota ataupun dari kota Yogyakarta sendiri, lebih tepatnya orang dari sekitar Kota Gede ini, untuk menenangkan diri di sini, mengkontemplasikan diri, atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekannya di situ, teman-teman. Setelah pendopo itu ada 4 pendopo di situ, turun lagi itu nanti ada 2 sendang yang cukup penting bagi masyarakat di sekitar sini. Namanya adalah Sendang Seliran. Sendang Seliran terdiri dari 2 sendang. Yang pertama adalah Sendang Kakung, yang kedua adalah Sendang Putri, teman-teman. Nah, di situ juga ada beberapa legenda. Nanti kita bahas di dalam aja. Kemudian setelah itu ke dalamnya lagi adalah komplek Raja-Raja Mataram, komplek makam Raja-Raja Mataram. Biasanya ya teman-teman, aku kesini ini hari Jumat. Setelah Jumatan biasanya di situ ada doa-doa khusus yang dipanjatkan untuk para raja di situ, para almarhum yang sudah para pendahulu. Ada sebuah upacara kecil setelah Jumatan, biasanya jam 1. Kalau kalian pengen ikut dan masuk ke makam Raja-Raja Mataram, yaitu ikut aja nanti di hari Jumat jam 1 setelah Jumatan. Nanti akan ada pembacaan doa dan lain sebagainya. Kita bahas di dalam lah. Aku mau tunjukin beberapa hal yang mungkin cukup penting dan menarik. Yuk. Oke, sambil jalan-jalan kita cerita tentang sejarahnya ya. Oke, Jawa di pertengahan abad ke-16 bagaikan tanah yang sangat terluka. Cahaya Kesultanan Demak mulai meredup, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang memicu api persaudaraan menjadi abu peperangan. Di satu sisi, berdirilah Sang Haryo Penangsang, Adipati Jipang yang sangat perkasa dengan keris Kiai Setan Kobernya, menuntut hak atas tahta Demak dengan tetesan darah. Namun di sisi lain muncul juga sosok Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang kemudian mendirikan Kesultanan Pajang. Tapi Jaka Tingkir ini tahu menghadapi Haryo Penangsang secara langsung akan membuat situasi sangat rumit, bahkan bisa pecah perang saudara. Maka dibukalah sebuah sayembara. Siapapun yang mampu menumbangkan sang macan Jipang Haryo Penangsang akan dihadiahi bumi di Alas Mentaok dan Tanah Pati. Lalu kemudian 2 kesatria maju menjawab tantangan tersebut. Itu adalah Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi. Namun sejarah mencatat sebuah nama muda yang akhirnya menjadi ujung tombak. Ya, dialah Danang Sutawijoyo, putra angkat dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo itu sendiri. Kemudian perang pun pecah di tepian Bengawan Solo. Dengan siasat peperangan yang cerdik
Danang Sutawijaya memancing Haryo Penangsang menyeberangi sungai. Di atas kuda legendaris Gagak Rimang, kuda hitam yang perkasa, Haryo Penangsang yang sangat kuat sekali akhirnya roboh juga oleh hujaman tombak Kiai Pleret. Usus sang adipati ini terburai melilit kerisnya sendiri bagai melati rinonce. Sebuah akhir yang tragis untuk menandai berakhirnya supremasi keturunan Demak, dan dimulailah takdir baru. Janji pun ditepati, Ki Ageng Pamanahan menerima Alas Mentaok, sebuah hutan belantara angker tidak tersentuh. Ya, tapi itulah cikal bakal Mataram. Di sanalah pada tahun 1558 rombongan kecil dari Pajang mulai membabat alas, menebang pohon, dan mendirikan peradaban. Semua dimulai dari nol. Mentaok bukan lagi sekedar hutan, dia berubah menjadi desa dan tumbuh menjadi peradaban kadipaten yang sangat makmur sekali. Ki Ageng Pamanahan membangun fondasi spiritual dan fisiknya, namun beliau tahu jika dirinya hanyalah pembuka jalan, karena ramalan kuno memang menyebut bahwa Raja Jawa akan lahir di sini untuk menguasai seluruh tanah Jawa. Kemudian pada tahun 1575 Ki Ageng Pamanahan wafat. Tahta kepemimpinan tentunya jatuh ke tangan putranya, Danang Sutawijaya. Namun Danang Sutawijaya bukan sekedar pemimpin wilayah. Di dalam darahnya mengalir ambisi yang lebih besar daripada sekedar hanya menjadi bawahan Pajang. Beliau pun mulai memperkuat benteng, melatih prajurit, dan secara berani berhenti mengirim upeti ke Pajang. Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya, merasa dikhianati oleh anak angkatnya sendiri. Ketegangan pun nggak terelakkan lagi, teman-teman. Tapi alam pun seolah bereaksi saat pasukan Pajang bergerak menyerang ke arah Mataram, meletus Gunung Merapi, dan banjir lahar menghantam pasukan Pajang di perbukitan Prambanan. Mataram tak tersentuh dan menjadi kerajaan yang sangat besar, menurunkan para raja-raja Jawa. Bahkan hingga hari ini Mataram masih ada, yaitu terpecah menjadi Jogja dan Solo. Luar biasa sekali ya, teman-teman. Aman. Sugeng siang, Pak. Kalian sinten niki, Pak? Kula Mas Ngabehi Surahman Hastono. Nggih. Abdi saking Surakarta. Jenengan di sini sebagai apa namanya? Abdi dalam. Abdi dalam. Yang menjaga. Yang menjaga makam Kanjeng Panembahan Senopati yang ada di Kota Gede ini. Nah, ini ada yang menarik, Pak. Jenengan kolektor keris tuh. Insya Allah kolektor. Gimana? Saya lihat di daerah Kota Gede ini, Pak, ada banyak banget pusaka-pusaka yang keliling beberapa tempat itu masih top-top. Bagaimana menurut pendapat jenengan? Itu sebenarnya kalau diuri-uri, dilestarikan dan dikenalkan sama istilahnya anak-anaknya atau apa itu, jadi pengertian masalah keris itu jangan sampai masuk ke dalam agenda mistis gitu loh, iya ta? Setuju. Nah, jadi kita lihatnya dari seni dan budayanya. Itu dulu dibikin sama empu, ya ta? Empu itu istilahnya udah dipercaya sama tuan-tuannya atau raja-rajanya pada waktu itu. Nah, itu makanya kalau mengenal dengan keris harus secara fisik dan eksoterinya aja, jangan sampai masuk ke dalam mistisnya itu ya. Gitu. Setuju Pak. Nah, nyuwun penjelasan sedikit Pak tentang filosofis keris di zaman dulu dan perbandingannya dengan zaman sekarang ini seperti apa Pak? Maksudnya gimana itu yang secara filosofi kan dulu mungkin ini pusaka yang keramat atau gimana Pak? Ya, kalau dulu itu sebenarnya keris itu pemberian dari raja kok. Raja untuk kaulonya yang istilahnya entah itu kasta atau apa ya, pangkat. Jadi setiap orang yang berpangkat di kerajaan itu pasti dikasih
keris untuk ya istilahnya amanah untuk menjalankan pekerjaan itu. Pekerjaan itu. Nggih. Pak, selama ini berkecimpung dalam dunia keris, Nggih. pernah mendapatkan keris yang apa namanya setop apa dan kemudian ada fenomena apa di balik keris itu, Pak? Kalau katakan top ya yang namanya keris itu di atas langit masih ada langit ya toh. Iya, setuju, Pak. Jadi kalau sebenarnya keris itu ya sama aja, cuman dari jenis apa ya penggarapan si empu itu ada yang katakanlah istimewa gitu. Jadi ya cuman kayak gitu tuh, tapi dilihat dari nilai seninya itu nilai seni yang tinggi gitu. Itu aja ya, Pak. Nggih. Jadi pokoknya intinya kalau saya itu keris jangan sampai arahnya ke mistis. Nah, ini untuk konfirmasi juga Nggih. sama teman-teman yang mengaitkan keris ke mistis ya, Pak. Nggih. Pernah ada nggak, Pak, orang yang apa namanya pegang keris terus sial atau pegang keris terus beruntung seperti itu? Banyak juga sih kayak gitu tuh, banyak juga. Soalnya beliau-beliau itu yang pegang keris model katakanlah sial atau itu udah masuk di lingkaran yang mungkin pelajarannya masih belum tahu persis gitu loh. Masih sebatas di situ. Masih sebatas pengetahuan orang tua dulu. Kalau belum umur 40 belum boleh pakai bawa keris atau belum ya katakanlah belum mampu lah gitu. Tapi di balik itu orang tua sendiri tidak mau menjelaskan kenapa kok enggak boleh, kenapa enggak mampu gitu. Penjelasannya masih belum. Belum jadi satu menghormati para leluhur yang dulu yang bikin keris itu kan dulunya itu pasti ada sejarahnya. Satu keris pun itu sejarahnya pasti macam-macam. Ya gitu. Jenengan sendiri di sini katanya menjamas pusaka juga ya, Pak? Iya. Di mana itu, Pak? Saya di rumah, kalau menjamas pusaka di rumah. Terus nanti kalau ada kesulitan apa-apa ya minta bantuan temen gitu ya. Iya, nanti saya minta nomornya ya, Pak. Terus kemudian, Pak, menjamas keris ini, menjamas keris sebaiknya seperti apa, Pak? Kan ada mitosnya harus uro, harus segala macam. Gini, itu yes, itu tadi yang katakanlah orang tua yang suruh menjelaskan, tapi di balik itu enggak tahu yang sejelas-jelasnya itu. Sebenarnya keris itu kalau udah dipegang orangnya seneng, itu sama halnya dengan kita itu mendapatkan apa ya cinta. Ya, cinta itu kalau udah mantep yakin, nah itulah itu yang jalan ya, Pak. Ya, ini nih, Pak, sama satu lagi untuk generasi muda teman-teman kita. Kalau mau mengkoleksi keris biasanya khawatir sama harganya kan, Pak? Nah, aku mau tanya dulu, Pak. Saya mau tanya yang paling mahal transaksi keris yang pernah jenengan tahu, Pak, sampai senilai berapa kira-kira? Kalau dulu saya terakhir itu kurang lebih 260 juta. 260 juta itu keris Nogososro. Tapi kenapa mahal? Di samping Nogososronya itu kerisnya itu bentuk dan nilai seninya tinggi, itu sandangan itu juga ada nilai-nilai tersendiri seperti pendok emas, mendak emas, pegangan gading, rangka juga gading kayak gitu itu luar biasa. Ya. Nah, itu kan bikin orang syok ya, Pak, pasti, Pak. 260 juta. Yang paling murah, Pak? Yang paling murah 700.000. 700.000 saya. Mohon pesan-pesan buat orang yang mau mengkoleksi keris, Pak? Ya monggo, kalau jangan takut, intinya jangan takut kalau mau koleksi keris tuh dilihat dari nilai seni dan budaya, dan satu lagi itu warisan para leluhur kita. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Jadi tempat ini selain merupakan tempat untuk ziarah, sekarang juga banyak sekali difungsikan untuk
tempat berfoto dengan budaya-budaya Jawa, seperti yang bisa kalian lihat ya teman-teman. Jadi, tempat ini adalah Sendang Seliran, terdiri dari 2 sendang, yaitu Sendang Kakung dan Sendang Putri. Di sini banyak sekali orang ngalap berkah melalui airnya. Tapi bukan hanya lewat air teman-teman, air yang dipercaya untuk melancarkan hajatnya, baik berupa membuka aura maupun ya untuk melancarkan hajat-hajat tertentu lah ya, kalian tahu lah maksudku. Di lain itu banyak juga orang-orang yang melakukan pertapaan di sini. Iya, kalian nggak salah dengar, benar-benar pertapaan. Banyak orang yang berhari-hari sengaja menginap di tempat ini hanya untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Bagaimana atas usaha mereka, bagaimana atas kehidupan mereka dalam keseharian. Mereka mencari cara agar mereka semakin mempunyai makna dalam kehidupan. Sendang Seliran ini cukup istimewa buat aku, karena saat waktu pertama kali aku mengunjunginya, ada sebuah foto yang menunjukkan bahwa di sebelahku, di sebelah kiriku, aku menemukan cahaya. Hal itulah yang kemudian aku telusuri bertahun-tahun lamanya sehingga aku mendapatkan petunjuk apa yang terjadi dari tempat ini. Nah, kalian boleh percaya, boleh enggak sih, karena itu adalah sesuatu hal yang sangat subjektif sekali. Pengalaman spiritual satu orang dan orang lain belum tentu sama. Nah, makanya kita ikuti terus perjalanannya. Aku harap kalian bisa ambil maknanya dari sini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di belakangku ini adalah Sendang Kakung, tempat salah satu tempat di antara 2 tempat di Sendang Seliran ini, Sendang Kakung dan Sendang Putri. Di tempat ini dipercaya bahwa saat kita untuk melaksanakan hajat-hajat tertentu, let's say ini adalah hajatnya adalah untuk melepaskan aura atau melancarkan keinginan atau cita-cita kita. Itu ya kita mengambil air di sini, mandi di sini. Kemudian ada beberapa tata caranya ya. Biasa kalau mandi di tempat-tempat seperti ini ya pakai kembang lah ya, pakai kembang, pakai bunga seperti yang sudah kita tahu. Nah, kemudian sebenarnya tempat ini dulunya kenapa namanya adalah Sendang Seliran? Ini adalah tempat untuk bermain para kerabat dan keluarga raja di era Mataram kuno, karena dulu pemerintahannya Mataram Islam, Mataram Islam, pemerintahannya dulu di sini, di belakangnya ini, di komplek ini ya, semua komplek ini adalah istananya Mataram Islam, istananya Panembahan Senopati. Watu Gilangnya ada nggak jauh dari sini, sekitar 300 meteran lah. Nah, kemudian orang-orang yang mengunjungi tempat ini bukan hanya untuk hajat-hajat tertentu ya, untuk ibaratnya adalah untuk kecantikannya, ketampanannya, atau untuk aura rilisnya atau terlancarnya hajatnya mereka, tapi juga banyak sekali orang-orang yang punya cita-cita yang besar ya, biasanya ya, punya harapan-harapan yang besar. Itu mereka bisa menginap di sini teman-teman, mereka bisa menginap di sini, bermeditasi di tempat-tempat yang sudah disediakan, dulu belum disediakan, ada bangsal-bangsalnya di dalam sini, bahkan di dalam sini. Dan di tembok belakang kita ini, tembok belakang ini biasanya dipakai untuk berdoa dari luar, karena untuk berdoa dari dalam ke makam-makam para raja itu ya memang harus nunggu waktunya, seperti itu kira-kira. Apalagi ya kalau di Sendang Kakung ini, oh iya, aku pernah punya pengalaman luar biasa. Ada dua lele, satunya bisa aku sebut hitam putih, satunya putih. Itu biasanya kalau aku ke Sendang, masuk ke tempat buat mandinya, biasanya datang. Kita buktiin yuk, kita buktiin. Jadi teman-teman, ini adalah tempat pemandiannya Sendang Kakung. Ini kebetulan aku lagi beruntung nih, lagi bisa dipanggil nih. Nah, jadi kira-kira begitulah ya, sedikit cerita-cerita dan sekelumit perjalanan kita di
awal mula Mataram Islam, tempat awal mula Mataram Islam berdiri yang didirikan oleh Panembahan Senopati Ing Alogo alias Danang Sutawijoyo. Nah, seperti itulah teman-teman, bagaimanapun juga memang kerajaan Mataram ini sangat istimewa sekali karena ya seperti kita ketahui bersama, satu-satunya kerajaan yang masih eksis dan masih menjalankan tradisi adat dan budayanya adalah di Mataram ini, terkhusus di Jogja yang memang istimewa. Gimana? Jadi kalian, kalau aku sarankan harus kunjungin tempat ini sih. Kalian harus kunjungin tempat ini, rasakan experience-nya, rasakan nuansa-nuansanya, dan kemudian yang pasti perjalanan-perjalanan seperti ini akan sangat membantu dalam kehidupan kalian semuanya. Yuk kita jalan lagi. Nah, terbukti ya, kerajaan Mataram atau Ngeksi Gondo ini nggak tergerus oleh zaman. Bahkan di antara modernisasi yang sangat pesat di segala bidang, kerajaan ini tetap berdiri dengan gagahnya, seakan menolak lupa oleh zaman yang semakin melupakan malahan. Buat sebagian dari kita yang hobi untuk menguri-nguri nilai luhur dari para pendahulu-pendahulu kita, tempat ini bisa jadi referensi. Ya, semoga berguna karena aku yakin ya, kehidupan kita bukan hanya tentang hal-hal fisik, tapi juga secara supranatural. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Kemana kita habis ini?